Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Aksita dari kelas MKS 1D dengan NIM 12640621319. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sejarah hadis. Pada periode pertama, yaitu perkembangan sejarah hadis masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, masa wahyu dalam pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Pada masa ini, Muhammad hidup di tengah masyarakat. Ketika itu, Muhammad memerintahkan sahabatnya menuliskan setiap wahyu yang turun secara bersamaan. Ia melarang menulis hadis, tujuannya agar semua potensi diarahkan pada Al-Quran. Penyampaian hadis oleh Rasulullah, penyampaian ini sebagaimana telah kita diketahui, dilakukan tidak hanya secara lisan, namun juga melalui perbuatan-perbuatan beliau. Pada masa ini, sahabat menerima hadis dengan cara menghafalkan dan menulis saat memiliki kesempatan untuk melakukannya. Penulisan hadis pada masa awal perkembangan hadis sangat terbatas, mengingat bahwa terdapat pelarangan mengenai penulisan hadis, sebelum kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah. Pada periode kedua, yaitu setelah Rasulullah wafat dan bersamaan dengan dimulainya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, perkembangan hadis memasuki periode kedua. Periode ini dinamakan dengan Tastabut wa al-Iqlal min al-Riwayah, yaitu pematerian dan pembatasan atau penyedikitan riwayat. Bersamaan dengan meluasnya penyebaran Islam, maka turut menyebar pula hadis-hadis Rasulullah. Kemudian untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, maka periwayatan hadis pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyebaran yang luas bisa menjadi faktor adanya perbedaan periwayatan atau bahkan kedustaan yang mengatasnamakan Nabi dengan berkedok hadis. Ini dikenal pula sebagai periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat, yaitu pada masa 4 Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Permasalahan yang sangat menarik perhatian di masa itu adalah soal ketatanegaraan dan kepemimpinan umat. Dua soal selain penyebaran Islam, situasi politik dan perpecahan berimbas pada penyebaran hadis. Maka itu Abu Bakar dan Umar mengingatkan kepada umat Islam untuk mencermati hadis yang mereka terima. Pada periode ketiga disebut juga penyebaran riwayat ke kota-kota yang berlangsung pada era sahabat kecil dan tabi'in besar. Ini terkait dengan penaklukan tentara Islam terhadap Suriah, Irak, Mesir, Persia, serta Spanyol yang menyebabkan mereka menyebar ke wilayah baru itu untuk mengajarkan Islam. Pada masa tabi'in, Islam sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan pada tahun 93 Hijriah. Hal ini karena sahabat berangkat untuk mengemban tugas pemerintahan ataupun keagamaan ke negara-negara sekitar Jazirah Arab. Hadis yang diterima para tabi'in dan gurunya atau para sahabat pada umumnya dalam bentuk catatan-catatan atau hafalan dan periwayatannya pun tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Pergolakan politik dan pemalsuan hadis ini pada masa tabi'in terdapat akibat atau kelanjutan pergolakan politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang memecahkan umat Islam menjadi beberapa golongan seperti Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan-golongan lain. Hal ini baik disadari ataupun tidak telah mempengaruhi perkembangan hadis pada saat itu yang berdampak positif maupun negatif. Dari segi negatifnya yaitu munculnya hadis palsu demi kepentingan politik atau golongan masing-masing, dan dari segi positifnya adanya sebuah upaya dalam penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan hadis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.